Ada 3 narasumber saya, kita berbicara terkait bagaimana kalau seandainya ada skenario Presiden diminta untuk menerbitkan Perpu apabila ingin menolak undang-undang ini. Kalau Bang Refli mengatakan sebaiknya tidak terlalu setuju ya Bang ya. Mungkin lebih baik kalau memang menyatakan ketidaksetujuannya tidak menandatangani, kemudian ini berlaku. Kemudian jika memang undang-undang ini berlaku, maka apabila ada beberapa masyarakat atau beberapa pihak yang tidak setuju bisa melakukan judicial review. Bang Ferry mengatakan seharusnya kalau memang tidak setuju, sikapnya tegas, buat Perpu. Tapi kalau nggak tanda tangan, nunjukin kalau Presiden bingung. Bingung, bukan karena tidak setuju. Oke, Bang Cucun lain lagi. Kalau bisa langsung tanda tangan, kalau bisa masyarakatnya langsung bisa judicial review. Iya, harusnya cepet aja sosok ini. Oke, nah sekarang gini, kalau saya ke Bang Ferry, Anda kan sebagai partai politik, kalau berbicara Undang-Undang MD3 ini kan ada kaitannya, sekarang ini berarti kan seakan-akan ada dibenturkan antara pemerintah presiden dan juga DPR. Apa dampaknya untuk pemilu 2019, dukungan dari beberapa partai? Kalau misalkan Presiden nekat mengeluarkan Perpu, menurut saya problem administrasinya adalah itu bisa jadi nggak disetujui oleh DPR dan kembali lagi ke posisi yang semula. Tapi efeknya adalah bahwa partai-partai yang bisa punya pertimbangan lain tentang sikap anomalinya Presiden ini, ya sikap yang kurang sesuai dengan kurang firm istilahnya tentang kepentingan partai yang bersangkutan, PDIP dalam hal ini gitu. Menurut saya kalau misalkan dia nggak tanda tangan, ya dia dianggap oleh partai-partai, terutama partai pendukungnya, sebagai sikap yang ambivalen gitu loh. Sebenarnya gimana posisinya? Karena lucu ya, meskipun tadi saya dengar informasinya dari Pak Refli bahwa sebenarnya sebelumnya pernah terjadi pengalaman undang-undang yang tidak ditandatangani oleh seorang presiden, tetapi kan menjadi lucu gitu kalau misalkan proses dokumentasi tentang lembaran regulasi atau undang-undang menjadi tidak ditandatangani oleh seorang kepala negara gitu. Nah, lepas apapun kepentingannya, menurut saya kalau presiden berani mengeluarkan Perpu, dia akan punya konsekuensi terhadap partai-partai, justru partai-partai pendukung Pak Presiden sendiri. Dan kalau misalkan beliau tanda tangan, artinya menurut saya itu adalah sikap yang paling ya harus dilakukan sebagai seorang presiden, daripada dia dibilang nanti bingung. Lebih baik presiden tanda tangan dengan segala konsekuensinya, bahwa kesalahan pembantunya adalah kesalahan presiden loh. Jadi kesalahan yang dilakukan Pak Menteri Hukum dan HAM karena lupa mengupdate, itu harus diambil kesalahan itu tanggung jawabnya oleh presiden. Jadi ya udah, ini salah saya, bukan salah Pak Menteri Hukum dan HAM, saya tanda tangani. Apapun konsekuensinya, saya akan terima. Itu menurut saya baik, karena terus kemudian baru muncul hak masyarakat untuk melakukan judicial review ketika undang-undang ini sudah diberlakukan. Itu dari Gerindra. Kalau dari PKB? Ya sama ya, kita tergantung poros baru apa poros baru atau Caimin jadi wapresnya PKB siapa? ini masih in between. Nggak kayak masih lagi. Cek pasar dia. Jadi kalau PKB berpikir begini ya, proses ini sudah berjalan. Dari awal saya berbicara, berikanlah satu pendidikan politik bagaimana tentang ketatanegaraan kepada bangsa ini yang benar. Tidak ada sedikit pun ya DPR misalkan nanti akan bertahan tidak mau misalkan ini pasal dirubah atau segala macam. Kalau ini berjalan sesuai mekanisme yang ada, presiden setiap undang-undang apapun, baik MD3 atau undang-undang yang dibahas berbarengan, jangan sampai ada satu klaim menteri tidak komunikasi dengan presiden. Itu nanti ke depan seperti apa? DPR bisa bertanya nanti setiap pembahasan, udah konsultasi belum nih, gitu kan? Itu nggak baik juga kalau misalkan nanti DPR selalu dalam pembahasan undang-undang bertanya, kalian ini para menteri sudah konsultasi dengan presiden belum? Jangan sampai nanti undang-undang kita sahkan tidak tidak diakui oleh presiden. Jangan sampai seperti itu. Makanya sudah ini berjalan, saya sepakat juga tadi, tanda tangani, kemudian berikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa
para akademisi, kalau Presiden para tidak pengamat menandatangani untuk kemudian disinergi. menyatakan bahwa tidak setuju dengan ini, PKB kira-kira akan tarik dukungan kepada Pak Jokowi di 2019? Tidak ada kaitan dengan kita menarik dukungan atau segala macam. Ini kan antara satu regulasi yang kita bikin di DPR dengan Presiden dalam posisi sekarang ini, ya bisa saja dikatakan ini terkait bagaimana menghadapi di tahun politik. Kalau ditandai karena tekanan masyarakat begitu berat, ya begitu besar. Padahal kalau disampaikan secara pendidikan politiknya yang bagus, Presiden ini karena mekanismenya harus ditandatangani, kemudian nanti ada mekanisme untuk merubah undang-undang ini, yaitu Mahkamah Konstitusi, dipersilakan. Itu sampaikan bagaimana tata aturan yang sudah ada di negara kita. Oke, publik banyak yang mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang ini ada proses demokrasi yang terciderai. Tidak khawatirkah partai-partai politik yang menyetujui atau membuat undang-undang ini nantinya akan tergerus suaranya di 2019? Kalau menurut saya ini kan bukan menggeser kepada partai politik atau misalkan fraksi-fraksi yang ada di DPR. Tapi mereka pembuat undang-undangnya terdiri dari fraksi partai-partai kan? Justru kita juga memberikan pemahaman. Kan punya Gerindra sama punya konstituen, kita punya konstituen. Sampaikan kepada mereka, ini adalah pengelolaan ketatanegaraan yang tidak benar. DPR begini ya, kalau misalkan dijebak dalam usul inisiatif seorang dari naskah akademik DPR, kemudian menterinya bilang ini nggak tahu atau gimana, ya kapasitas pemerintahan ini kan dipertanyakan. Kita bisa nyampaikan kepada konstituen. Ya bisa kan ini katakan, walaupun Anda kita juga jebak termasuk seperti pembuat ini kan mereka pura-pura nggak ngerti atau pura-pura bilang kita kaget. Oke, Anda mengatakan teliti. proses, tapi rupanya undang-undang MD3 itu melahirkan banyak pasal kontroversial? Loh kan itu sudah mulai mekanisme semuanya. Pemerintah kenapa berbicara baru sekarang? Tidak pada saat proses. Oke, baik. Kita akan lanjutkan, saudara, dialognya di segmen selanjutnya. Segmen terakhir saya akan bertanya lagi kepada Pak Refli. Rupanya sudah ada sejarah sebelumnya terkait dengan ada banyak undang-undang yang tidak ditandatangani Presiden dan akhirnya kemudian secara otomatis akan berlaku setelah 30 hari. Nah, kita nanti akan bahas dampaknya dan implikasinya ke depan.